Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fauzia Mokoginta dari kelas PAI 4C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat serta karunia sehingga kita bisa buat video ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita hingga saat ini. Di tugas saya berjudul Manusia dan Tugasnya sebagai Hamba Allah dan Khalifah di muka bumi ini. Sebelum menciptakan alam semesta dan isinya, Allah telah menetapkan visi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya manusia diciptakan Allah. Khalifah yang berarti pemimpin, dapat dimaknai sebagai tugas manusia dalam memimpin dirinya. Makna khalifah sebagai pengganti, yaitu tugas manusia menggantikan orang-orang terdahulu yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat diwujudkan dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun tugas utama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun surat Al-Mu'minin ayat 2-14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan adapun tafsirnya yang berbunyi makna dari khusyuk dalam salatnya yaitu orang yang merendahkan dirinya dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina hum anil lagawi mu'aridun. Tafsir dari ayat tersebut, segala perkataan dan perbuatan sia-sia, senda gurau, maksiat dan tidak baik, dan berpaling dari perkataan dan perbuatan ini adalah dengan menjauhinya dan tidak menengok kepadanya. Wallazina hum lizakati fa'ilun, yaitu artinya orang-orang yang menunaikan zakat. Dimaksud dengan zakat di sini adalah sedekah dan segala manfaat yang diberikan kepada umat muslim. La ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tafsir dari ayat ke-6 adalah, yakni mereka akan tercela jika melakukan apa yang dilarang bagi mereka, dan mereka diperintah untuk menjauhinya kecuali pada istri-istri mereka, maka mereka tidak harus menjaga kemaluan mereka, dan mereka tidak akan tercela jika melakukannya dengan istri-istri mereka. Famanibtaga wara'a zalika faulaika humul adun, yang artinya, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina atau sebaliknya, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Yakni barang siapa yang melakukannya terhadap selain istri dan budak wanita mereka, maka ia adalah orang yang melampaui batas, zalim dan berdosa. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una wallazina hum ala sholawatihim yuhafizan, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Apa yang diamanatkan kepada seorang yang tidak disertai bukti atau hujah untuk memastikannya kecuali dengan
kesaksian Allah, seperti orang yang mendapatkan titipan, orang yang berhutang tanpa bukti, ayah atau wali-wali terhadap anak kecil yang ia pelihara, dan orang Islam dalam sholat, puasa, dan bersuci. Wallazina hum ala malawatihim yuhafizun, yang artinya serta orang yang memelihara sholatnya. Tafsir dari ayat 9 adalah dengan mendirikannya pada waktu menyempurnakan ruku, sujud, bacaan, dan zikir-zikirnya. Ulaika humul warisun, yang artinya mereka itulah orang yang akan mewarisi. Tafsir ayat dari ayat ke-10 adalah yakni orang-orang yang berhak untuk menjadi pewarisnya. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, artinya yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalam, yakni surga yang paling tengah dan paling tinggi. Terdapat pendapat mengatakan bahwa mereka mewarisi. Walaqad halaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, yakni dari air mani yang dikeluarkan oleh manusia yang berasal dari tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Dilihat dari sisi mereka yang merupakan keturunan Nabi Adam. Summa haknan nutfata alaqatan fahalaqnal alaqata mufghatan fahalaqnal mudghata izaman fakasawnal izma lahman summa ansa'nahu halqan ahar fatabarakallahu ahsanul halikin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yakni Allah merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah yang merah, yakni segumpal daging yang belum terbentuk, kemudian menjadi segumpal daging yang terbentuk. Pada fase selanjutnya, yakni tulang belulang yang mengeras agar menjadi penopang badan yang dengan bentuk-bentuk yang tersendiri, yakni Allah menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai, yakni kami tiupkan ruh kepadanya yang sebelumnya hanyalah benda mati. Kemudian Allah mengeluarkannya ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya, maka Maha Suci Allah yang paling baik. Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidat la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
Tafsir dari Quran surat An-Nahl ayat 78 adalah, bayi-bayi yang tidak mengetahui sesuatu apapun, Allah menciptakan pada diri kalian hal-hal ini, agar dengannya kalian dapat mendapatkan ilmu, agar kalian menggunakan setiap anggota tubuh kalian sesuai dengan tujuannya masing-masing, sehingga kalian mengetahui nilai kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian dengan begitu, kalian akan mensyukurinya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halifat. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fi yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukarrisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Maka penerus bagi para pendahulu malaikat, dan yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini adalah Nabi Adam. Kalimat ini ditujukan oleh Allah kepada para malaikat, bukan bertujuan untuk bermusyawarah atau meminta pendapat, tetapi untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka.